Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Selama seminggu ini perhatian dunia tertuju pada konflik Israel dan Hamas yang sampai saat ini masih terus saling menyerang antara kedua belah pihak. Menurut informasi bahwa korban meninggal sampai saat ini antara kedua belah pihak sudah mencapai 4.000 orang lebih, termasuk anak-anak, orang tua, dan perempuan. Konflik Israel dan Arab atau Palestina merupakan konflik yang paling panjang dalam sejarah dan yang paling kompleks. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak satu pun yang dapat diterima oleh kedua pihak. Jika bukan Israel yang menolak, maka Palestina yang menolak. Contoh misalnya, ketika awal berdirinya Israel, Inggris mengusulkan agar Palestina dan Israel masing-masing satu negara. Adapun Yerusalem yang merupakan kota suci tiga agama diawasi dan diatur oleh masyarakat internasional. Tetapi Palestina menolak karena menganggap bahwa Yerusalem adalah tanah mereka dan orang-orang Israel hanyalah pendatang di wilayah itu. Sementara PBB juga pernah memberikan mahkamah perbatasan kedua negara. Tetapi Israel tidak konsisten terhadap resolusi dimaksud, termasuk menolak mundur dari tanah-tanah yang dikuasai oleh Israel yang tidak masuk dalam marka tersebut sebagai batas wilayah kedua negara. Dan pada waktu yang sama juga menolak jika pengungsi Palestina kembali ke Palestina. Hamas yang merupakan singkatan dari Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam yang merupakan salah satu paksi perjuangan rakyat Palestina selain Fatah dan Jihad Islam. Hamas menguasai jalur Gaza ketika Hamas memenangkan pemilu 2006, tetapi ditolak oleh sejumlah negara terutama Eropa karena menganggap bahwa kemenangan Hamas akan semakin mempersulit eksistensi Israel. Karena kemenangan Hamas umumnya di jalur Gaza dan tepi barat, maka Hamas menjadikan jalur Gaza sebagai basis perjuangannya. Sementara PLO tetap menguasai wilayah-wilayah lain di Palestina. PLO yang saat ini dipimpin oleh Mahmud Abbas berbeda pandangan dalam beberapa hal dengan Hamas. Antara lain, Hamas menolak sama sekali konsep dua negara dan memilih berjuang sampai berhasil mengusir Israel. Sementara PLO memilih penyelesaian dua negara. Dua pandangan ini yang membuat paksi perjuangan di Palestina sulit untuk mencapai solusi perdamaian. Bahkan seringkali antara paksi-paksi tersebut saling berbeda dukungan dalam penyelesaian masalah Palestina. Misalnya, PLO menganggap serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel pada Sabtu tanggal 7 Oktober adalah tidak benar dan tidak mencerminkan sikap rakyat Palestina. Sementara Hamas bertekad terus akan melancarkan serangan ke Israel. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali membuat penyelesaian masalah di Palestina begitu kompleks. Dalam situasi seperti ini dan untuk menghindari jatuhnya korban-korban tak berdosa, terutama dari anak-anak dan kaum perempuan, maka sebaiknya kedua belah pihak bersikap sebagai berikut. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelesaian masalah, bahwa baik orang Palestina maupun orang Israel memiliki hak untuk hidup di atas bumi Allah ini dan saling menghormati sebagai sesama anak cucu Adam. Apalagi sebagai umat beragama, baik Muslim maupun Kristen dan Yahudi adalah turunan Nabi Ibrahim yang semuanya memuji dan mendoakan Nabi Ibrahim setiap saat. Apalagi di Palestina, semua agama memiliki tempat suci di sana. Di Bethlehem ada tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih, di Yerusalem Timur ada Masjid Al-Aqsa dan tembok ratapan. Semua menyatu di situ, karena itu saling mengakui antara satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang sangat mutlak. Kedua, Palestina adalah wilayah yang memang dari dulu dihuni oleh berbagai agama. Bahkan asal-usul tiga agama tidak lepas dari wilayah ini. Karena itu sadar atau tidak harus selalu menerima.
Zionis tidak bisa berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Palestina adalah negaranya dan hanya orang Israel yang berhak untuk hidup di wilayah itu. Begitu juga Hamas tidak bisa berpegang teguh pada prinsipnya bahwa hanya orang Islam yang bisa hidup di wilayah itu. Jika Zionis dan Hamas masing-masing berpegang teguh pada prinsipnya, maka sulit bagi kedua pihak untuk mencapai solusi damai. Ketiga, Israel harus patuh pada resolusi-resolusi DKPBB dan konvensi-konvensi internasional, terutama dalam melindungi hak-hak rakyat Palestina. Dan pada waktu yang sama, masyarakat internasional, terutama negara-negara yang memiliki hak veto, harus mencapai satu putusan yang dapat diterima oleh semua pihak, bukan saling memveto hanya karena untuk kepentingan satu pihak. Yang terjadi selama ini, setiap kali ada solusi yang dianggap sudah sangat ideal dan mungkin diterima oleh masing-masing pihak, tetapi diveto oleh negara lain yang memiliki hak veto. 4. Jika Zionis berusaha mempersatukan warga Israel dimanapun mereka berada untuk mendirikan dan mempertahankan sebuah negara yang bernama Israel, maka sebaiknya umat Islam dan Kristen juga harus mempersatukan sikap mereka untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi kita bangsa Indonesia yang menentang keras apapun bentuk penjajahan di muka bumi harus mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Dan yang paling penting bagi kita masyarakat Indonesia dalam menyikapi konflik Israel-Hamas adalah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kita dalam upaya menyelesaikan masalah dimaksud. Kita harus selalu waspada terhadap propaganda-propaganda yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan. Misalnya merespon propaganda yang mengajak kita berjihad ke Palestina, membantu Hamas. Karena yang demikian itu akan menyalahi aturan kita di Indonesia. Jika kita ingin membantu rakyat Palestina, terutama mereka yang terdampak konflik, maka kita sebaiknya mendukung dengan cara-cara yang resmi. Apakah itu bantuan kemanusiaan atau bantuan keuangan melalui pemerintah dan lembaga-lembaga yang memang resmi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.